Kalau kita melihat kisah di antaranya di saat Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi antara umat muslim dan umat kafir itu tidak ada gencatan senjata dan tidak ada peperangan. Jadi Nabi SAW menyempatkan waktu-waktu tidak ada konflik di Mekah waktu itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Dan di antaranya yaitu melalui surat-surat tulisan yang ditujukan kepada para raja-raja, raja kaum Nasara, raja dari Majusi, di antaranya dari kerajaan Romawi, kerajaan Kisra, yang beliau berikan tulisan atau dakwah, ya, dakwahnya beliau. Kalau sekarang ada media sosial tinggal kirim email, ya, kirim email. Tapi dulu Nabi Muhammad SAW yaitu membuat surat, yang mana perlu kita ketahui Nabi SAW itu bukan membuat surat sendiri, tapi dibuatkan oleh para sahabatnya. Tapi inisiatif dari baginda Nabi, karena Nabi Muhammad SAW la yaqra wa la yaktub. Jadi beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bukan tidak bisa bahasanya, tapi tidak membaca dan tidak menulis. Bukan Nabi itu tidak bisa, tapi beliau menunjukkan ketidak membacanya dan tidak menulisnya Nabi. Biar apa? Di antaranya, yaitu di antaranya biar di saat Nabi mendapatkan mukjizat yaitu Al-Quran, jadi bahasanya biar tidak dianggap bahasanya Al-Quran itu buatan dari Nabi Muhammad SAW, bahasanya itu dari Allah langsung. Jadi kalau Nabi ummi, bahasanya Nabi itu digelari ummi, tidak bisa membaca dan tidak menulis, ya. Jadi biar tidak dianggap bahwasanya Al-Quran itu buatan pribadi. Dan di antaranya rusuluhu ilal muluk, yaitu Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengirimkan surat. Di antaranya yang pertama beliau suruh di saat setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri, ya, bernama sahabat yang bernama Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri, wa huwa awwalu rasulin yab'atsuhu ila An-Najasyi, kepada Raja Najasyi, yaitu Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri, yang pertama kali seseorang disuruh mengantarkan suratnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Raja Najasyi. Wasmuhu Ashamah, bernama aslinya rajanya yaitu Ashamah. An-Najasyi ini, Raja Najasyi ini julukannya Najasyi, cuman berada di Ethiopia, di Afrika. Ya, wa ma'nahu atiyah, dan makna dari Ashamah nama beliau itu atiyah, pemberian. Fa wada'a kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ainihi, yaitu di saat diantarkan, ya, kepada raja tersebut. Kemudian beliau ini sedang tidur, ya, sedang tidur atau rebahan santai raja tersebut. Kemudian di saat mengambil memegang surat tersebut, kemudian tiba-tiba langsung oleh Raja Najasyi surat itu ditaruh ala ainihi, yaitu di kedua matanya. Wa nazala min saririhi wa jalasa 'alal ard wa aslama wa mata fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat ditaruh di atas matanya, habis itu setelah ditaruh, pas beliau turun dari tempat tidurnya langsung sujud dan masuk agama Islam. Di antara Raja Najasyi fi sanatin tis'in, di tahun ke-9 Hijriyah, ya. Kemudian fa shalla alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati beliau di saat Raja Najasyi ini meninggal, ya. Jadi di saat meninggal Raja Najasyi, Nabi Muhammad yang menyolati, tapi Nabi Muhammad berada di kota Madinah, yaitu salat gaib, ya. Insyaallah itu riwayat awal kali salat gaib, insyaallah. Awal kali salat gaib. Jadi waktu Raja Najasyi ini, beliau beriman, langsung beriman di saat dikirimi surat. Karena apa? Karena sebelumnya sudah diberikan tahu, diberitahu bahwasanya ada nabi akhir zaman yang dari kota Mekah, yaitu di antaranya Nabi Muhammad SAW, yang memberikan pemberitahuan awal, yaitu Ibnu Ammi, ya, anak dari paman beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Waktu itu kan disuruh hijrah itu ke Habasyah, ya.
Habis itu dikasih tahu bahwasanya ada nabi akhir zaman begini. Beliau langsung faham dan beliau meyakini, langsung masuk Islam. Terlagi dibacakan di antara surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Wa kitaba sallallahu alaihi wasallam ila an-Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ya. Jadi beliau memulai surat tersebut biibda'i bismillah. Jadi tetap mengawalinya dengan kalimat bismillah. Makanya diantaranya kalau kita melihat semua kitab-kitab para ulama, yaitu diawali dengan bismillah. Bahkan Al-Quran diawali dengan bismillah. Ulama-ulama membuat kitab diawali dengan bismillah, yaitu karena itba'lin Nabi Muhammad di saat memberikan surat kepada para raja-raja itu diawali dengan bismillah, yaitu beliau mengatakan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bahwasanya segala sesuatu hal kebaikan di saat tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Fi riwayah ajdam, ya. Ajdam itu apa ya, penyakit itu apa? Penyakit apa ajdam itu? Penyakit kusta itu. Zudam apa itu yang merotol gitu. Jadi judam, jadi akan terputus. Judam ini penyakit paling parah ini. Bahkan diriwayatkan ada Sayyidina Abu Bakar apa gitu, Sayyidina Umar apa, daripada ketemu sama penyakit judam ini lebih baik saya ketemu dengan singa. Saking parahnya, nyiksa ya. Jadi kalau tidak diawali dengan bismillah, maka kata beliau yaitu aqta ya, atau terputus. Nah, karena beliau menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Diawali bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah, dari Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, surat itu dah. Surat dari dan ke gitu biasanya ya. Min Muhammad Rasulullah ila an-Najasyi, kepada Raja Najasyi Mulikil Habasyah, ya, Raja Habasyah. Amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Jadi isi suratnya, wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatihi alqaha ila Maryamul batul at-tayyibatil hasinati fahamalat bi Isa fakhalaqahu min ruhihi wa nafakhu kama khalaqa Adam biyadihi. Jadi isinya diantaranya ini masuk dalam kategori nubdzatun min kutubihi, yaitu diantara rincian-rincian suratnya baginda Nabi. Tapi bukan plek ya, tidak plek. Jadi ringkasan saja. Kalau suratnya panjang. Maksudnya beliau dikatakan dari Nabi Muhammad, ini surat dari Muhammad kepada Raja Najasyi. Fa inni ahmadu ilaika Allah. Sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kemudian dilanjutkan wa asyhadu anna Isa bin Maryam, bahwasanya aku meyakini bahwasanya Isa adalah anak dari Maryam dan Isa adalah ruhullah, ruhnya Allah. Wa inni ad'uka ila Allah, dan sesungguhnya aku mengajakmu kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi beliau mengajak seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengajak kepada dirinya, wa imma tidak mengajak kepada kelompok atau apapun. Jadi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau bukan yang memberikan hidayah. Jadi mengajak kepada Allah, kemudian Allah yang memberikan hidayah kepada seseorang tersebut, ya. Fa inni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Wa inni ad'uka, dan aku mengajakmu
wa junuduka ilallah ta'ala wa qad balagtu wa nasihat fa aqbalu nasihati, dan sesungguhnya aku telah menasihatimu maka terimalah nasihat dariku. Wa qad ba'athtu ilaikum ibnu ammi, dan sesungguhnya aku telah mengutus seseorang yaitu dari keponakanku, anak dari pamanku, yaitu Ja'far namanya, ya, ibnu ammi Ja'faran wa ma'ahu nafara minal muslimin, dan sebagian dari kaum muslim. Jadi tidak langsung nabi, ya, tidak langsung nabi, tapi beliau mengutus Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib untuk mengirim ke Raja Najasyi. Wassalamu ala manittaba'il huda, dan selamatlah bagi seseorang yang mengikuti petunjuk. Siapa? Al-Huda, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mengirim tersebut, ya, kemudian dijawab oleh Raja Najasyi. Di sini jawaban dari Raja Najasyi di antaranya, wa ba'atsal kitabah ma'amru bin Umayyah ad-Damiri faqala an-Najasyi, berkata Raja Najasyi, asyhadu billahi annahu an-nabiyul ummi alladhi yantadiru ahlal kitab. Jadi beliau mengatakan, aku bersaksi, ya, aku bersyahadat, meyakini atas Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau adalah nabi yang ummi. Aku percaya karena engkau nabi yang ummi, katanya. Dan yang mana alladzi yantadiru ahlul kitab, yang mana engkau ini adalah yang ditunggu dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Di antara umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu yang ditunggu Nabi Muhammad, karena di kitab-kitab mereka diantaranya menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Wa ana bisyarah Musa biraqibil himar, yang mana diisyarahkan oleh Nabi Musa dulu bahwasanya akan ada nabi, yaitu yang mengendarai himar, keledai, yaitu siapa? Nabi Isa. Maka ya, waktu itu Nabi Isa mengendarai keledai, ya, al-himar. Kabisyarah Isa biraqibil jamal, dan seperti halnya yang diisyarahkan, yang diberitakan oleh Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman yang mengendarai al-jamal, yaitu onta. Sama kataba Najasyi jawab al-kitab illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung dijawab oleh Raja Najasyi, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berarti langsung syahadat, ya, langsung masuk Islam. Jadi beliau langsung masuk Islam karena di awalnya itu langsung Bismillahirrahmanirrahim sudah. Ya. Ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Najasyi. Ini diantaranya adabnya Raja Najasyi ini. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apa? Min Muhammad Rasulullah ilan Najasyi, min dulu, ya, dari Muhammad kepada Raja Najasyi. Kemudian jawaban Raja Najasyi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Najasyi. Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di depan, kepada Nabi Muhammad dari Najasyi, katanya. Adabnya beliau. Min Najasyi Ashamah, nama beliau, ya. Salamun alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatullah alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam. Beliau mengucapkan selamat, mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam, yang mana beliau bersyukur atas diberikannya hidayah, yaitu memeluk agama Islam. Amma ba'du faqad balagani kitabaka ya Rasulullah fama dzakartu min amri Isa, yang mana ini telah diperintahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana perintah Nabi Isa? Di antaranya diutusnya Nabi Isa alaihi salam wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus diantaranya, yaitu ditugaskan untuk memberikan kabar kepada umatnya bahwasanya akan datang, yaitu Nabi akhir zaman, yaitu namanya
Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban dari Raja Najasyi. Jadi beliau itu langsung memeluk agama Islam.